Situ Bagendit terletak di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Situ Bagendit merupakan objek wisata alam berupa danau dengan batas administrasi. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Banyuresmi, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cipicung, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Binakarya, dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamukti. Harga tiket masuk untuk dewasa Rp5.000, anak-anak Rp3.000, dan parkir motor Rp5.000. Keindahan Situ Bagendit bisa dinikmati dengan berbagai wahana permainan air yang tersedia. Terdapat sepeda air, rakit, dan perahu yang bisa dinaiki sendiri atau bersama kerabat. Tiap wahana menawarkan pengalaman yang berbeda, namun yang pasti semuanya menyenangkan. Jika sudah sampai di tengah danau dan ingin beristirahat sejenak, silakan mampir ke warung terapung. Beberapa warung makanan yang dibuka setiap akhir pekan ini sengaja dibuat di atas rakit yang berada di tengah danau. Rasakan sensasi menyantap makanan dan minuman sambil ditiup angin sepoi-sepoi dan dikelilingi air danau yang tenang. Ketika mengelilingi danau, pengunjung mungkin akan melihat warga yang beraktivitas di sekitar danau. Salah satunya mengambil ikan. Selain berfungsi sebagai tempat wisata, danau ini juga memang lahan mata pencaharian. Namun, pengunjung juga diperbolehkan mengambil ikan dengan cara memancing di pinggiran danau. Objek dan daya tarik wisata alam Situ Bagendit memiliki kualitas lingkungan, kebersihan, dan bentang alam dalam kondisi yang baik. Bangunan-bangunan yang terdapat di kawasan, baik yang permanen maupun semi permanen, dalam kondisi terawat baik. Di kawasan ini terdapat pencemaran sampah dan vandalisme berupa coretan di bangunan dan pohon. Visibilitas di kawasan ini sedikit terhalang, tingkat kebisingan yang sedang, dan terdapat rambu ikan. Suasana di kawasan objek wisata ini tergolong cukup nyaman dikarenakan pembangunannya sudah direncanakan dengan baik oleh Dinas Pariwisata, namun masih juga terdapat kios liar dan pedagang kaki lima yang dengan sembarangan menggelar barang dagangan mereka sehingga tingkat visibilitas di kawasan tersebut menjadi sedikit terhalang. Objek dan daya tarik wisata Situ Bagendit ini beroperasi pada pukul 8 sampai dengan 5 sore. Situ Bagendit memiliki lahan parkir yang luas dan bisa memuat kendaraan bus sehingga tempat wisata ini cocok untuk menjadi tujuan wisata kelompok. Fasilitas lainnya adalah toilet, musola, wahana permainan anak, ragam transportasi air, serta jajaran kios makanan dan cindera mata. Daftar ini akan semakin bertambah lengkap karena pemerintah tengah gencar mengembangkan kawasan wisata ini sebagai destinasi wisata tingkat internasional. Situ Bagendit Garut terkenal akan cerita rakyatnya yang sangat melegenda. Ceritanya yakni di sebuah desa ada seorang tengkulak yang sangat serakah bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah janda yang sangat kaya raya. Kekayaan Nyai Endit ini didapatkannya dari warisan suaminya yang sudah meninggal. Semua petani di desa itu sangat takut dan tunduk pada Nyai Endit karena dia mempunyai banyak centeng yang sangat setia kepadanya. Para centeng-centeng Nyai Endit memiliki tubuh yang sangat kekar dan sering menindas orang-orang lemah. Seluruh padi hasil panen petani di desa tersebut wajib dijual kepada Nyai Endit dengan harga yang sangat murah. Para petani ini terpaksa harus menjual murah seluruh hasil panen mereka karena takut dengan para centeng Nyai Endit. Nyai Endit memiliki lumbung padi yang sangat luas sehingga mampu menampung seluruh hasil panen dari petani di desa itu. Dia pun menjual kembali beras kepada penduduk setempat dengan harga berkali lipat. Kondisi ini membuat harta Nyai Endit semakin hari semakin bertambah banyak, sementara para penduduk setempat semakin melarat. Dengan harta yang melimpah, Nyai Endit hidup penuh kemewahan. Dia bisa menikmati hidangan makanan-makanan mewah saat orang-orang di sekitarnya kelaparan. Tidak sepeser pun hartanya dia berikan untuk menolong para fakir miskin walaupun sudah memohon kepadanya. Para petani yang tidak berdaya hanya bisa pasrah dengan kelakuan Nyai Endit. Suatu hari, Nyai Endit mengadakan acara di rumahnya
sebagai perayaan atas hartanya yang bertambah banyak. Dia pun memamerkan harta dan perhiasan miliknya kepada para tamu dan warga sekitar yang hadir. Kemudian, datanglah seorang kakek dengan pakaian yang sangat kusut dan kotor sambil memegang sebuah tongkat sebagai tumpuannya. Kakek itu menghampiri Nyai Endit dan memohon agar diberikan sedikit makanan karena kelaparan. Nyai Endit yang sangat pelit langsung membentak kakek tersebut dan mengusirnya dengan kata-kata kasar. Nyai Endit memerintahkan para centeng-centengnya untuk menyeret kakek tersebut keluar dari rumahnya. Centeng-centeng itu lalu menyeret kakek tersebut dengan paksa hingga keluar dari rumah Nyai Endit. Keesokan harinya, Nyai Endit mendapati sebuah tongkat yang tertancap tepat di depan halaman rumahnya. Dia berusaha mencabut tongkat tersebut dengan sekuat tenaga, namun tidak berhasil. Nyai Endit memerintahkan centeng-centengnya untuk mencabut tongkat itu dari tanah. Mereka pun tidak mampu mencabutnya meski telah mengerahkan seluruh tenaga. Seluruh warga pun dikumpulkan untuk mencabut tongkat tersebut, namun tak ada yang bisa melakukannya. Tak lama kemudian, seorang kakek yang pernah diusir Nyai Endit datang lagi. Kedatangannya kali ini bukan untuk meminta makanan kepada Nyai Endit, melainkan dia ingin mengambil tongkatnya yang ketinggalan di depan rumah Nyai Endit. Dengan mudahnya kakek itu mencabut tongkatnya sehingga membuat semua orang terkejut. Karena dari tempat tongkat itu tertancap, keluar air yang begitu deras dan dengan cepatnya mengalir ke sekitar tempat tersebut. Semua warga panik dan langsung berlarian karena air membanjiri desa. Semua penduduk desa segera pergi menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan desa dan mencari tempat yang aman untuk mengungsi. Namun Nyai Endit sibuk menyelamatkan harta bendanya yang begitu banyak. Dia begitu kesulitan karena sudah tak ada satupun yang bisa menolongnya. Di tengah terjangan banjir yang makin ganas, Nyai Endit berteriak minta tolong sia-sia, karena di desa tersebut hanya tinggal dia seorang. Nyai Endit pun tenggelam bersama seluruh harta bendanya di desa tersebut. Dalam waktu singkat, desa itu tenggelam dan menjadi sebuah danau yang akhirnya diberi nama Situ Bagendit. Selain legenda, ada kisah misteri bahwa kalau pasangan kekasih datang ke tempat ini akan putus. Nah, mitos itu tergantung kepercayaan masing-masing ya.